والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Keluarga besar Majelis Kajian Masjid Al-Ijtihad rahimahumullah, mari kita memulai kajian kita, yakni kitab Syarah Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan memasuki kaidah ke-47, yaitu berhukum dengan apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hal ini sangat penting sekali. Ketika kita kurang bisa memahami, maka kita akan tergolong orang yang nanti salah jalan. Maka dengan kajian ini diharapkan kita faham sekali seperti apa makna hukum Allah wajib kita taati ini. Tayyib. Ma'asyiral muslimin wa iyyakum rahimahumullah. Berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala merupakan syariat para nabi dan harapan serta tujuan seluruh yang mengikutinya, yakni orang-orang yang beriman, sangat mendambakan tegaknya syariat Allah, hukum Allah itu. Hal ini, hukum Allah ini pernah terjadi dan hasilnya begitu memukau, yakni di bawah naungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dilanjutkan Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyyin. Maka dunia saat itu 2/3 sudah berbendera tauhid. Masya Allah. Hanya kurun waktu sangat sebentar, 2/3 sudah berbendera tauhid. Dan ketika syariat Islam ditegakkan, tidak ada kezaliman sedikit pun, baik menyangkut urusan ad-din atau sosial, budaya, dan lainnya. Jangan khawatir kalau syariat Islam ditegakkan, bagi yang beragama selain agama Islam tidak akan dipaksa dan tidak akan terzalimi. Ada sebuah kisah, kita awali dulu. Inilah syariat Islam. Ketika itu Masjid Nabawi, ada seorang gubernur yang ingin memperluas tempat ibadah. Kemudian di dalam pelebaran itu ada gubuk dari orang Yahudi. Kemudian orang Yahudi ini mencari keadilan, bukan langsung ke panitia pelaksanaan pembangunan masjid, tidak.
Tetapi kemana? Langsung ke Amirul Mukminin. Siapa itu? Ketika itu Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya. Kemudian saat ia mendapati Madinah, tanya, mana Khalifah Umar? Ternyata Khalifah Umar orangnya luar biasa, no profil sama sekali. Sampai ia nggak kenal bahwa itu sang khalifah. Maka setelah diajak ke istana, baru sadar bahwa ia adalah sang khalifah. Kemudian ditanya, apa penyebab kedatangan jauh-jauh ke kemari? Maka ia menyampaikan bla 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 bla. Setelah itu apa? Ambil, cari tulang. Orang Yahudi ini sangat kebingungan luar biasa. Kita jauh-jauh mencari keadilan, setelah ketemu pemimpin Islam katanya adil dan seterusnya, kok saya disuruh mencari tulang. Tetapi saking penasarannya ia ikuti. Begitu mengikutinya sampai dapat tulang, setelah tulang itu disampaikan, ini tuan, tulang yang diharapkan. Setelah itu Umar bin Khattab mengambil pedang, kemudian tulang ini digaris lurus. Digaris. Setelah itu bawa ke tempatmu, sampaikan pada gubernur itu. Orang Yahudi ini semakin kebingungan. Islam itu apa sih? Wong saya mencari keadilan, cuman disuruh bawa pulang tulang ini. Tapi karena penasaran, akhirnya ia jalani semua. Sampai di tempatnya itu disampaikan kepada gubernur, saya sudah ketemu dengan Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Saya minta keadilan terhadap peristiwa rumah saya yang akan digusur karena untuk pembangunan masjid. Lantas apa yang beliau sampaikan? Umar tidak menyampaikan apa-apa, hanya saya disuruh membawa tulang ini kepada engkau. Begitu gubernur mendapatkan tulang ada garisnya, ia ketakutan luar biasa. Seorang Yahudi tadi nambah semakin penasaran, semakin bingung dan tidak paham apa yang terjadi. Lalu gubernur bertanya, kenapa engkau langsung ke Amirul Mukminin? Kenapa enggak ke saya dulu? Jawabannya panjang, akan tetapi kamu tahu enggak maksudnya apa ini? Tidak. Garis lurus ini saya suruh berbuat adil. Kalau saya tidak berbuat adil, saya akan seperti tulang ini. Dia baru faham. Akhirnya apa? Panitia pembangunan putuskan nggak jadi dibangun. Bangun kembali rumah orang Yahudi ini. Setelah mengetahui kehebatan Islam, keadilan Islam, ternyata nggak pernah menzalimi. Walaupun ia sejatinya adalah berhak, tetapi ia tidak. Akhirnya apa? Akhirnya orang Yahudi ini masuk Islam. Inilah syariat Islam kalau ditegakkan. Jadi bagi yang agama selain Islam, jangan takut kalau Islam itu berkuasa, kalau Islam itu bertegak kembali, syariat Islam tidak akan terzalimi. Kenapa? Karena Islam itu turun bukan untuk menzalimi, bukan untuk menindas, bukan untuk berbuat yang negatif-negatif, tapi Islam turun sebagai rahmatan lil alamin. Seperti itu. Baik, mengawali pertemuan ini guna untuk mendapatkannya kembali syariat yang luar biasa indahnya ini, maka mari kita perhatikan hal-hal sebagai berikut. Pembahasan ini diambil dari beberapa
kitab, di antaranya Mujma' Masail al-Iman wal Kufrin al-Ilmiyah fi Usulid Aqidah As-Salafiyah halaman 41 sampai 47 dan yang lainnya. Di catatan kaki bisa dibaca. Baik, yang pertama tadi sudah disampaikan, berhukum dengan hukum yang Allah turunkan dengan pemahaman yang luas. Tolong digarisbawahi, dengan pemahaman yang luas. Kenapa? Kalau pemahamannya pendek, kecil, ini nanti sedikit-sedikit akan mengatakan kafir, membunuh, dan sebagainya. Tapi ahli sunnah tidak seperti itu. Apa itu kewajiban umat Islam? Baik secara individu maupun kelompok, baik secara penguasa maupun rakyat jelata, pemimpin dan seterusnya, semua berkewajiban untuk menegakkan syariat Islam. Bagaimana kalau belum tegak? Kalau belum tegak, maka ingat, kalau urusan pribadi dan tersebut itu kita bisa mendirikan, seperti kita sholat, zakat, puasa, haji dan sebagainya. Ini kita bisa lakukan. Kemudian ada hal-hal yang di luar individu, seperti hukum yang berkaitan dengan kemaslahatan ummah, seperti had, qisas, dera dan seterusnya. Umat Islam menyerahkan kepada ulil amri, pemegang kekuasaan. Ya, meskipun seperti di kita, negara bukan berdasarkan syariat Islam, tetapi negara menjamin kebebasan kita menjalankan syariat. Ini sudah anugerah dari Allah, luar biasa. Maka yang bisa kita jalankan apa? Kewajiban-kewajiban secara individu kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala kita tegakkan. Insya Allah kalau itu nanti kita akan bisa mendapatkan, menegakkan syariat itu. Baik, agar lebih jelas, Ana akan sampaikan penjelasan dari poin pertama. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat At-Tin surat 95 ayat ke-8. Allah melalui firman-Nya, alaisallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Jadi berdasarkan ayat ini, jika kita menghendaki syariat Islam ini tegak, kalimat Allah ini tinggi dan diamalkan oleh seluruh insan, yakinkan keadilan yang paling adil adalah siapa itu? Allah Al-Adil. Sehingga apabila kita di dunia mencari keadilan yang sempurna, tidak akan terpenuhi. Maka ketika seorang hakim salah memutuskan, kalau ia sudah berijtihad, maka ia akan mendapatkan dua kebaikannya. Wallahu a'lam. Oleh sebab itu, mari kita lihat berdasarkan surat At-Tin ayat 8 tadi, ciri orang yang beriman adalah mematuhi ketetapan atau hukum yang berasal dari Allah dan Rasul-Nya. Hal ini Allah sebutkan di dalam Quran surat 33 ayat 36. Wa ma kana lil mu'min wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amrun ayyakuna lahum khiyarah min amrihi wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina.
Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang dan mukmin yang beriman apabila Allah dan Rasul-Nya menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Jadi berdasarkan ayat ini, seorang mukmin jika Allah dan Rasul-Nya sudah menetapkan, apa jawabannya? Sami'na wa ata'na. Itu kalau orang yang beriman. Kalau orang kafir, ketika Allah dan Rasul-Nya menetapkan, jawabannya gimana? Sami'na wa asayna. Sahih, di mana alamatnya? Alamat itu dalilnya, baik Al-Quran maupun As-Sunnah, silahkan. Karena waktu terbatas, 1,5 jam itu sebetulnya kurang kajiannya ya. Langsung aja surat 2. Iya, surat 2 sudah. Ayatnya 93. Surat 2 ayat 93. Ini kalau orang kafir ya, kalau orang yang beriman banyak ayatnya. Silahkan, oke. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu dan kami angkat gunung Sinai di atasmu seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang kami berikan kepadamu dan dengarkanlah. Mereka menjawab, kami mendengarkan tetapi kami tidak mentaati. Dan diresapkanlah ke dalam hati mereka itu kecintaan menyembah patung, anak sapi karena kekafiran mereka. Katakanlah, sangat buruk apa yang diperintahkan oleh kepercayaanmu kepadamu jika kamu orang-orang yang beriman. Iya, jadi kalau orang kafir ketika Allah dan Rasul-Nya menetapkan, ia mengucapkan sami'na wa asayna. Ini. Bagaimana dengan orang munafik? Nah, bagaimana dengan orang munafik? Jamaah, ada yang bisa memberikan penjelasan? Kalau orang kafir sami'na wa asayna, kalau orang beriman sami'na wa ata'na, kalau orang kafir orang munafik langsung aja ya. Baik, surat 8 ayat 21. Itu jawabannya. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang munafik yang berkata, kami mendengarkan, padahal mereka tidak mendengarkan karena hati mereka mengingkarinya. Iya, jadi jawabnya gimana? Sami'na wa hum la yasma'un. Itu. Baik, dua golongan tadi kafir dan munafik kita keluarkan. Pembahasan kita kembali bagaimana seorang mukmin tadi sami'na wa ata'na, tidak ada pilihan, hanya itu. Maka kami akan membawakan beberapa tafsir. Pertama, tafsir Ibnu Katsir. Beliau menafsirkan ayat di atas, yakni surat Al-Ahzab ayat 36, bahwa ayat tersebut bersifat am, umum untuk segala permasalahan, yaitu apabila Allah dan Rasul-Nya telah memutuskan hukum atas sesuatu perkara, maka tidak boleh bagi seorang pun untuk menyelisihi dan tidak ada lagi alternatif lain bagi siapapun dalam hal ini. Tidak ada lagi juga pendapat suatu ucapan yang benar selain Allah dan Rasul-Nya. Tafsir Al-Quranul Azim juz 6 halaman 423. Sehingga hanya tunduk kepada hukum Allah, ridha dengan syariatnya,
maka orang inilah orang yang akan mendapatkan jaminan keamanan dari Allah dan ketenangan dalam keadaan ini. Dalam hal ini Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizullah berkata, demikianlah memang sudah seharusnya seorang hamba menerima hukum Allah, sama saja apakah hal itu menguntungkan dirinya atau merugikan, sama saja apakah itu sesuai dengan hawa nafsu atau tidak. Al-Irsyad ila Sahih fi I'tiqad halaman 103. Jadi kita suka atau tidak, kita menerima atau tidak, seyogyanya kita bertaat kepada Allah dan Rasulnya ketika ia ridho. Itu. Insya Allah hukum Allah itu tadi hukum yang paling adil. Karena Allah yang maha tahu bagaimana karakter atau sifat dari hambanya, maka Allah memberikan itu semuanya. Namun kalau memilih selain hukum Allah berarti telah memilih hukum jahiliyah. Seperti apa? Silahkan dibuka Quran surat Al-Maidah surat kelima ayat ke-50. Apa hukum jahiliyah yakun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini? Iya. Mengawali ayat itu, afa hukmul jahiliyati yabghun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Apa yang dimaksud hukum jahiliyah dan apa yang dimaksud bahwa siapa yang lebih baik daripada hukum Allah? Mari kita lihat penjelasan para ulama. Pertama adalah Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoinya, menjelaskan, menafsirkan ayat tersebut. Siapa yang lebih adil hukumnya selain daripada hukum Allah. Adapun maksud bagi orang yang yakin adalah orang-orang yang meyakini kebenaran Al-Quran. Zadul Masyir halaman 390. Atau yang lebih jelas adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menafsirkan ayat terhadap hukum jahiliyah. Apa yang dimaksud hukum jahiliyah? Hukum jahiliyah adalah segala ketetapan hukum yang bertentangan dengan syariat. Al-Qaul Al-Mufid ala Kitabut Tauhid juz 2 halaman 82. Jadi yang disebut dengan hukum jahiliyah, anak ulang, menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin adalah segala ketetapan hukum yang bertentangan dengan syariat. Itu namanya hukum jahiliyah. Wallahu a'lam. Jadi kalau begitu, orang yang berpaling dari hukum Allah kepada hukum jahiliyah adalah orang yang melakukan kezaliman sekaligus terjerumus dalam kesesatan. Berkaitan dengan itu ayat-ayatnya yang nanti akan kita bahas, yaitu orang yang berhukum selain hukum Allah bisa jatuh kepada 3 keadaan. Nanti insya Allah di bawah akan kita sampaikan. Bisa kafir, bisa zalim, dan bisa fasik dan seterusnya.
Nanti insya Allah akan kita sampaikan. Kemudian Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah karena menentang hukum itu dalam keadaan dia mengetahui, inilah yang disebut dengan kafir. Jadi orang yang berhukum kepada hukum jahiliyah tadi ada dua dikategorikan, tadi ada kafir, ada zalim, ada fasik. Maka penjelasan Ibnu Jauzi sangat apik sekali. Dikatakan kafir bila ia menentang hukum itu dalam keadaan dia mengetahui, dia menyadari bahwa ada hukum yang lebih hebat, ada hukum yang lebih baik, ada hukum yang lebih tinggi dibandingkan dengan hukum Allah dan Rasulnya, berarti dia kafir. Tapi ingat, nanti penjelasan kafirnya pun akan bertingkat-tingkat. Yang kedua, barang siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah karena condongnya hawa nafsu, ya, karena takut terhadap penguasa, karena takut dengan dihina, dicaci dan seterusnya, atau dengan kata lain ia masih meyakini sejatinya hukum Allah itu lebih tinggi, tapi ia karena alasan-alasan tertentu tadi, maka ia dikategorikan fasik. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini poin pertama. Kemudian kedua, berhukum dengan apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala meliputi segala hal yang dengan sempurna, termasuk masalah akidah, dakwah, pendidikan, moral, ekonomi, politik, hubungan sosial, dan seterusnya. Jadi kalau begitu kita meyakini Islam mengatur segala hal. Jadi syariat Islam adalah syariat yang sempurna. Siapa yang mengatakan syariat Islam atau hukum Islam atau agama Islam ini agama yang sempurna? Yang mengatakan siapa? Allah yang maha sempurna. Kalau Allah yang maha sempurna telah menetapkan Islam adalah agama yang sempurna, berarti masih ada cacatkah Allah mengatakan Islam itu sempurna? Jawabnya tidak. Ini yang harus betul-betul kita fahami. Hal ini Allah sampaikan melalui firman-Nya, Quran surat ke-5 atau Al-Maidah ayat ke-3. Diharapkan bagimu memakan bangkai darah dari babi dan dari hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang terjadi, yang dipukul, yang jatuh, yang ditunduk, yang ditanduk, dan yang diterkam dengan buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharapkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharapkan pula untuk dinasi dengan ajlam atau anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah berputus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam dinan. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Perhatikan ayyuhal hadirun di ayat ini.
ayat yang luar biasa. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Ayat ini turun kapan? Siapa yang faham? Ayat ini turun di bulan yang terbaik, di hari yang terbaik, yakni di hari Jumat di bulan Dzulhijjah saat Rasul melaksanakan ibadah haji wukuf di Arafah. Masya Allah kan. Maka ketika Rasulullah menerima ayat ini dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang ada pada saat itu, semua para sahabat bahagia, gembira, suka. Karena berarti Islam sudah sempurna. Rasul sudah sukses menghantarkan kepada kesempurnaan. Tetapi ada satu sahabat justru menangis dan sedih. Di balik sedih dan menangis. Maka ditanya, kenapa kita semua bahagia, semua gembira, senang, kok sedih dan menangis? Secara syariat betul kita senang. Tetapi secara pribadi kita berarti akan ditinggalkan kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua baru menyadari berarti orang yang dikasih misi, kalau misinya sudah sukses gimana? Akan segera ditarik kembali. Akhirnya sedih, akhirnya menangis, Masya Allah. Bahkan orang Yahudi mengatakan kalau ayat ini turun kepada kami, hari turunnya akan kami jadikan hari raya. Karena ini ayat pamungkas kalau Islam ini sudah sempurna. Bahkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui sekian hadisnya, anak akan sampaikan satu hadis, ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, yuqarribukum ilal jannah, apa-apa yang mendekatkan kepada surga, wa yubaidukum minan nar, dan apa-apa yang menjauhkan kepada neraka, illa wa qad buyyina lakum, kecuali sungguh semua sudah disampaikan. Masya Allah. Jadi kalau begitu masalah sosial, masalah budaya, masalah ekonomi, masalah apapun di Islam ini, demi Allah ada keterangan yang sangat jelas sekali. Karena Rasulullah di samping ia seorang nabi, ia sebagai kepala negara. Di samping kepala negara, ia sebagai panglima perang. Di samping panglima perang, ia sebagai seorang suami. Jadi seluruh tatanan kehidupan sudah dijelaskan. Itu. Sehingga kita berhukum kepada Allah sejatinya sudah jauh mencukupi segala aspek kehidupan. Cuman permasalahannya kita berada di sebuah negeri yang tidak menerapkan syariat Islam. Ini yang perlu kita sadari. Jangan memaksakan semua syariat Islam itu ditegakkan di negeri kita. Alhamdulillah negara kita sudah menaungi undang-undang dan jelasnya para pendirinya itu sudah luar biasa memberikan kepada kaum muslimin. Kuncinya nanti, poin terakhir nanti, bagaimana untuk menegakkan syariat Islam itu nanti. Ya, sabar dulu, kurang lebihnya sampai jam 7 pagi. Enggak ya. Oleh karena itu kami akan bawakan satu hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, bahkan Al-Imam Al-Bukhari, dan hadis ini statusnya adalah sahih. Orang mukmin yang bergaul dengan manusia
dan sabar terhadap kejahatan mereka lebih baik daripada orang mukmin yang tidak bergaul dengan manusia dan tidak sabar terhadap kejahatan mereka. Ini, tolong ini betul-betul kita garis bawahi. Sehingga kita bersabar dengan hal-hal. Siapa sih yang tidak menghendaki syariat Islam tegak? Semua pasti orang yang beriman menghendaki. Tetapi apakah dengan cara-cara yang bertolak belakang dengan syariat? Nah, tidak seperti itu. Kemudian yang tidak kalah menariknya di dalam hal ini bahwa Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada kita dua langkah kalau ingin tegaknya syariat Islam dan kita bisa mendapatkan itu semuanya. Apa itu? Yang pertama,